Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Nuwasil qira'atana fi kitab syarh al-aqidah al-wasithiyah li Syekh al-Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala ma'a syarhihi li al-alama al-Fauzan hafizahullah. Sekarang kita pertemuan ke-6. Ya, kita masuk di dalam matan baru, bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laysa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsa wa la yuharrifuna al-kalim an mawadhi'ihi. Qala syarih lamma dzakara al-musannif rahimahullahu ta'ala anna al-wajib, ketika rahimahullah telah menyebutkan bahwasanya yang wajib wal imanu bi sifatillahi tsabita fi kitab sunnah, yaitu adalah kewajiban tentang beriman kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang tetap di dalam Al-Quran dan Sunnah, min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa mentahrif dan tanpa ta'til, wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Bayyana mauqif ahli sunnah wal jamaah min dzalik. Maka di sini ya beliau akan menjelaskan bagaimana mauqif, sikap ahli sunnah wal jamaah min dzalik dari perkara demikian. Wa huwa annahum yu'minuna bitilka sifat ala hadzal manhajil mustaqim, yaitu bal yu'minun gitu ya, mereka menetapkan kemarin bila mengikuti tahrif sampai akhirih yang sudah kita jelaskan, bal yu'minun, bahkan mereka ahlus sunnah yu'minun bitilka sifat, beriman dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla di atas manhaj yang lurus, di atas metode yang lurus. Fayuthbitunaha ala haqiqatiha, mereka menetapkan sifat Allah di atas ya hakikatnya. Allah punya mata, ya udah di atas hakikatnya. Allah punya tangan, ya udah di atas hakikat tangan. Tangan maknanya ma'ruf sah. Walaupun ya dari sisi hakikat kaifiyat tabayun, ada perbedaan antara tangan khaliq dan makhluk. Naam. Tapi kita sifati tangan yang kita tahu tangan gitu kan. Cuma hakikat kaifiyatnya kita enggak tahu. Nafina anha tamtsil, mereka Ahlussunnah menafikan yang namanya tamtsil dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Apa tamtsil kemarin, Jack? Ini kalau di sini perkara apa? Apa sok? Bagaimana tuh suruhannya bentuknya tamtsil? Ainam yadullah ka'aidina atau ka'aidin nas. Fala yu'atiluna wa la yumathiluna ala wafqi ma jaa fi qoulihi ta'ala. Mereka tidak mentaktil, tidak mentamtsil sesuai dengan apa yang telah datang di dalam Al-Qur'anul Karim, firman Allah Ta'ala. Ya, dalam surat Asy-Syura. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini manhaj, kaidah di dalam asma wa sifat. Tidak ada serupa sedikit pun dengan Allah Azza wa Jalla, siapapun itu. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, Maha melihat. Maksudnya apa? Mendengar ya Allah, melihatnya Allah itu enggak serupa dengan sesuatu apapun. Begitu pula seluruh sifat Allah. Karena sebagaimana kaidah yang kita katakan, al-kalamu fi sifat, al-kalamu fi ba'd sifat al-kalamu fi sifat kal-kalamu fil ba'd. Berbicara pada sifat Allah secara keseluruhan seperti berbicara secara sebagiannya. Sebagian sifat ditetapkan sesuai hakikat, maka seluruhnya harus kayak gitu. Ya. Seluruhnya harus ditetapkan sama. Karena sama aja, enggak ada yang membedakannya. Sama-sama sifat Allah Azza wa Jalla. Fa qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai' radun 'alal mumatsilah. Tidak ada serupa dengan sedikit pun dengan sesuatu apapun dengan Allah Azza wa Jalla.
Ini bantahan untuk orang-orang yang mentamtsil. Wa qauluhu wa huwa samiul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ini raddun alal mu'attilah, bantahan untuk orang-orang yang menolak. Naam. Di sinilah Ahlussunnah wal Jamaah ya membuat kaidah, naam, di antaranya isbatun bila tamtsilin, tanzihun bila ta'til. Kita isbat tanpa mentamtsil karena laisa kamitsli syai'. Kemudian kita tanzih tanpa ta'til karena Allah mengatakan wa huwa samiul basir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Enggak boleh kita ta'til. Li'anna fihi isbatas sama' wal basar, karena di dalam hal tersebut terdapat penetapan mendengar dan melihat bagi Allah. Fal ayatul karimatu dusturun. Dustur ini apa? Undang-undang ya. Kalau secara bahasa yang udah ma'ruf, undang-undang gitu kan. Ya qanun, atau bisa dikatakan asas. Tapi bisa dikatakan apa? Ini kata kamus ini kalimatun faransiyah. Farisiyah. Kalimat farisiyah. Maknanya bisa qanun atau maknanya asas. Berarti kita maknanya yang cocok asas. Ini asas yang sangat jelas. Fondasi yang sangat jelas di dalam bab asma wa sifat. Li'annaha jama'at baina isbati sifat. Karena ayat tersebut menggabungkan antara menetapkan sifat-sifat Allah wa nafi tamtsil anha, dan menafikan penyerupaan ya dari sifat tersebut. Wa sayati tafsiruha insyaallah, akan datang rinciannya insyaallah. Wa huwa qauluhu fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsa ay la yahmilu ahla sunnati wal jamaah imanuhum bi anna Allah laisa kamitslihi syai'un ala an yanfu anhum ma wasafa bihi nafsah. Ini terjemahannya gini loh. Kita rubah. La yahmilu imanuhum. La yahmilu imanuhum bi anna Allah laisa kamitslihi syai'. Ya. Ala an yanfu anhum wa wasabihi nafsah. Jadi imannya Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya gitu ya. La yanfuna imanuhum, maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah. Imannya Ahlussunnah wal Jamaah la yahmilu, tidak membawa. Imannya Ahlussunnah wal Jamaah, ulangin. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak serupa sedikit pun dengan suatu perkara apapun. Ini tidak membawa Ahlussunnah wal Jamaah untuk menafikan ya dari Allah Azza wa Jalla seluruh sifat atau sebagian sifat yang telah Allah sifatkan untuk dirinya. Paham ya? Jadi kayak gitu. Kalau terjemah dari awal ya gampangnya, la yahmilu ala sunnah, tidak membawa ke Ahlussunnah wal Jamaah imannya mereka tentang Allah Azza wa Jalla tidak serupa dengan suatu apapun untuk menafikan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Nah, kama yaf'alu dzalika alladziina ghalaw fi tanzih hatta ataluhu min sifatihi bi juhdil firar bi hujjatil firar min tamtsil bi sifatil makhluqin. Ini sangat banyak. Sebagaimana hal tersebut yang dilakukan oleh orang-orang yang gulu di dalam mensucikan Allah. Orang-orang yang gulu di dalam mensucikan Allah berdalil dengan laisa kamitslihi syai'. Untuk apa? Untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak cocok untuk punya tangan, ini makhluk, laisa kamitslihi syai'. Allah nggak cocok punya kaki, ini makhluk, laisa kamitslihi syai'. Ini mah kucing punya kaki. Masa Allah sama kayak kucing? Emang kita kapan nyamain sama kucing ya? Nggak pernah orang yang dakwah kayak gini nyamain kakinya Allah kayak kaki kucing, nggak ada. Ya. Mereka mengatakan Allah beristiwa. Wah, ini mah raja, ya, nggak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Tujuan mereka apa? Tanzih. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Tapi hatta ataluhu, sampai mereka mentaktil sifat-sifat Allah. Ya, menolak
sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bi hujjatil firar. Ya, hujjah mereka adalah menghindari tamtsil dengan sifat-sifat makhluknya gitu. Ini ada loh, sangat banyak kayak gini ya, sangat banyak. Nah, ini diantara niatnya Asy'ari. Niatnya siapa? Orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah mentaktil, mereka niatnya baik. Tanzih. Ya. Makanya belum sampai derajat kafir. Adapun Jahmiyah kafir mereka. Ya. Ya, para ulama bahkan menukilkan tentang kafirnya orang-orang Jahmiyah. Jadi Jahmiyah ini bukan orang Islam. Nah, baik. Fa ahlussunnah wal jamaah yaqulun, adapun ahlussunnah wal jamaah mereka berkata, lillahi subhanahu wa ta'ala sifatun takhussuhu wa taliqu bih. Ya, Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat yang khusus baginya dan layak baginya. Walil makhluqin sifatun takhussuhum wa taliqu bihim. Adapun makhluk, dia juga punya sifat-sifat yang khusus buat mereka dan layak buat mereka. Wala tasyabuha, dan tidak ada sedikit pun tasyabuh. Maksudnya bukan tasyabuh musyabbiha ya, tapi tamatsul. Karena kalau asyibah, penyerupaan, kalau menggunakan lafaz syibah ini, yang dimaksud adalah qadrul istirak, ya, kadar istirak asal kalimat itu ada, ya, kadar istiraknya, kadar perserikatan antara khaliq dan makhluk ada. Tapi laisa bil kulliyah. Seperti Allah punya ilmu, kita punya ilmu enggak? Punya. Allah punya tangan, kita punya tangan, ya. Allah bisa mendengar, kita bisa mendengar. Ya. Tapi ini bukan istirak hakiki. Ya, bukan istirak apa? Hakiki. Itu namanya wajhu tasyabuh. Tapi yang di sini maksud adalah tamatsul, ya. Tidak ada sedikit pun penyerupaan. Ya, secara totalitas, sedikit pun enggak ada. Paham ya? Secara menyeluruh maksudnya. Antara sifatnya khaliq dan sifatnya makhluk. Ya. Maksudnya apa? Secara tamatsul menyeluruh, ya maksudnya kita punya ilmu enggak sama kayak ilmunya Allah. Ya. Kita punya tangan enggak sama kayak tangannya Allah. Itu khusus buat Allah, ilmu ini khusus buat kita. Sudah kita jelaskan di Lumatul I'tiqad kemarin. Fala yalzamu hadzal mahdhurul ladzi dzakartum ayyuhal mu'attilah. Ya, fala yalzam, maka enggak ada kelaziman yang kamu khawatirkan wahai mu'attilah, kata Syekh Fauzan. Dan juga sebagaimana yang telah kita nukilkan sebagian perkataan ulama di pelajaran Lumatul I'tiqad, para ulama ketika mengatakan man tasyabbaha, ya, man syabbaha Allah bil makhluqat fa huwa kafir. Barang siapa yang menyerupai Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Ini syabbah maksudnya matsalah. Ya, udah kita jelaskan kemarin di Lumatul I'tiqad, ketika ada lafaz syabah, tasyabuh dan semisalnya, itu maksudnya adalah at-tamatsul. Ya. Nah. Kenapa lebih afdal menggunakan at-tamatsul daripada tamtsil daripada tasbih? Ada yang ingin nggak? Kenapa lebih afdal menggunakan lafaz tamtsil daripada tasbih? Ya, bila tamtsil, enggak bila tasbih. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamtsilin wala takyifin. Bukan tasbih. Ahsan. Ya, itu diantaranya. Karena di dalam banyak ayat Allah menggunakan misal, bukan syibah. Allah berfirman, laisa kamitsli, bukan kasyibhi. Ya, fala taj'alullahi andada. Andada amsal. Ya, banyak. Kemudian di antara alasannya apa lagi? Ahsan. Ya, kalau menafikan menggunakan tasyabuh secara mutlak enggak benar.
secara mutlak, dimutlakan bahwasanya kita nggak sama dengan Allah dengan menggunakan lafaz tasyabuh nggak benar. Kenapa? Karena ada qadru istirak. Ya, ada kadar perserikatan antara kita dengan Allah. Beberapa sifat, ilmu, tangan dan semisalnya. Itu namanya qadrul istiraknya dinamai dengan tasyabuh. Ya. Adapun tamatsul, na'am, secara mutlak boleh kita katakan Allah nggak sama dengan makhluknya. Na'am. Secara kuliah menyeluruh, secara mutlak nggak sama. Ya, secara hakikat. Itu kedua alasan. Ketiga, Hah? Tadi anak ingat dah. Jadi lupa anak gara-gara itu. Tadi kan Al-Quran. Kemudian benar. Coba lihat lagi di ini. Tadi anak ingat tiga-tiganya. Allahul musta'an. Al-hifadz khawan kata ulama hadis. Dia mau jawab. Hah? Qal wa qawlu wa la yuharifuna al-kalim an mawadhi'ihi. Mawadhi' ini maksudnya jamak mawadhi'. Wal muradu biha al-ma'ani. Ya. Untuk terjemahkan ini ada dinukil dari kitab Al-Harras. Mawadhi' jamak mawadhi'. Wal muradu biha yang dimaksud dengan mawadhi' di sini adalah al-ma'ani, makna-makna. Allati yajibu tanzilul kalam 'alaiha, yang wajib kita tanzilul kalam. Memposisikan kalam tersebut di atas makna-makna tersebut. Li'annaha hiyal mutabadirah indal itlaq, karena itulah ya makna-makna yang mutabadirah, yang langsung terbesit, ya, terbesit di benak kita secara mutlak ketika kita mendengar. Ya, fahum la yu'adiluna bihi anha, maka para ahlu sunnah tidak berpaling ya dari makna-makna yang telah terbesit di benak mereka. Nggak boleh. Mereka nggak berpaling, mereka nggak menyelewengkan makna tersebut. Artinya ini sesuai zahirnya, ikhwan, ya. Ini kaidah yang udah kita bahas. Di antara perkara yang wajib ketika memahami nas, bermuamalah dengan nas Al-Quran Sunnah, untuk memahami apa? Ijra'un nusus ala zahiriha. Kita jalankan, tetapkan nas di atas zahirnya. Nah, di atas zahirnya. Barakallahu. Apa zahir? Ini secara makna? Dulu dong. Apa dulu? Rubik. Hah? Oh enggak. Apa zahir artinya? Dong. Yang enam. Jelas. Oke. Dia. Antum sebentar mau nanya. Antum coba antum ya. Ya elah. Ya enggak apa-apa. Oke. Antum apa Ruli? Itu menas. Ya. Zahir itu apa? Itu ma itabadar ila dzihn. Yang langsung apa? Terlintas, terbesit di benak kita ketika melihat, mendengar ayat tersebut. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yanzilu rabbuna, apa yang terbesit di benak antum? Turun. Ya. Taib qala
La yuharifuna al-kalim an mawadhi'i qala syari taqaddama bayanu ma'na tahrif. Telah berlalu penjelasan makna tahrif. Ay la yughayyiruna kalam Allah, mereka tidak merubah-rubah kalam Allah, fayubaddiluna al-fadhah, merubah-rubah lafaznya, atau yughayyiruna ma'aniyah, atau merubah-rubah apa? Merubah-rubah makna-maknanya. Lafaznya mungkin sebagian sekarang udah enggak ada yang berani. Lafaz Quran dirubah, kafir jelas langsung. Juhdun dia, kafir. Mukadzibun lillahi wa rasul. Adapun makna, banyak mereka. Oh, maksudnya ja'a rabbuk itu bukan rabbuk yang ja'a. Siapa Pak yang ja'a? Amru rabbik. Oh gitu, malaikat yang ja'a. Itu kata sebagian malaikat. Loh itu di dalam surat lain juga malaikat diatofkan kepada Allah. Apakah ada malaikat Rabb namanya? Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Oh, turun Allah ke langit dunia. Oh, maksudnya yang bukan turun bukan Allah. Ya. Ini mereka yang menetapkan Allah di mana-mana, enggak tahu bagaimana nih caranya. Yang mengatakan Allah di mana-mana enggak tahu ketika bermuamalah dengan ayat gimana. Ada di sini. Yang turun bukan Allah itu. Siapa yang turun? Perkaranya, perintahnya. Oh, yang turun malaikatnya. Yang turun rahmatnya. Baik. Apakah mereka ini semua ini berkata, "Man yad'uni fa astajibalah." Ya, "Man yastaghfiruni fa aghfiralah." Wa man yas'aluni fa a'tiyah. Siapa tuh yang berani ngomong gitu? Allah Azza wa Jalla doang. Ya. Enggak ada masa malaikat berani, siapa yang minta ampun ke saya? Ngawur ini mah, ngawur ini. Minta ampun ke saya. Malaikat mah enggak kayak gitu. Emang ini apa? Dai-dai Habib. Siapa yang datang ke kuburan saya akan tunaikan hajatnya. Enak benar kalau ngomong. Buat ngelarisin apa? Dagangan bisnis itu. Nah, fa yafasirunahu bighairi tafsir, mereka mentafsirkan ya tidak dengan tafsirnya. Kama yaf'alul mu'attilah, sebagaimana yang dilakukan mu'attilah alladzina yaqulun, yang mereka berkata fistawa istaula wa fi ja'a rabbuk ja'a amru rabbik wa yafsiruna rahmatullah, menafsirkan rahmat Allah bi iradatil in'am wa nahwi dzalik. Na'udzubillah. Lanjut. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati. Ini juga Ahlussunnah. Ahlussunnah wal Jamaah la yulhidun. Ya, nanti kita akan jelaskan insyaallah. Qala syarih, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati. Ay ilhad lughatan, ilhad secara bahasa adalah al-mail wal udul an syai'. Ya, mail, condong, dan al-udul, berpalingnya dari sesuatu perkara. Wa minhu lahad fil khabar, di antaranya lahad. Tahu liang lahad? Yang lahat tahu nggak? Kuburan, ya nggak? Dinamai lahat dengan lahat limailihi wan hirafihi an samtil hafri ila jihatil qiblah. Ya, kenapa dinamai lahat? Ya karena ya limailihi, melencengnya dia, apa namanya? Nyondongnya dia dan melencengnya dia an samtil harfi, dari lubang utamanya dia. Ya, ila jihatil qiblah, ke arah kiblat. Jadi kan antum tahu kuburan yang sesuai sunnah, ya biasanya gini kan? Gimana ya bentuknya? Gini ya? Gimana malih? Gini dulu ya. Ini ceritanya nih bolongan nih. Ah ini di sini ya dia ya. Misalkan di sini ya bolongan ini, kayak gitu ya. Begitu nggak? Ya iyalah. Ke samping, ini gimana ya cara ininya? Beginilah, ini lubang nih. Tuh. Oh iya. Mana kita? Ini kemari. Ya. Iya. Kan ada dua versi kan? Iya. Atau di tengah sini. Atau di sini. Nah, kalau di sini nih namanya lahat. Nah. Jadi nyeleweng dia dari lubang pertama. Gitu ya. Maaf. Wal ilhad fi asma'illah, adapun ilhad di dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya, huwal udul wal mailu biha an haqaiqiha,
Dia adalah ya udul, berpaling dan seleweng, nyimpang. Ya, dari hakikat-hakikatnya, dari makna-makna yang sahih kepada makna yang batil. Nah, dan ilhad terbagi dua nanti, ikhwan. Ada ilhad kulliyah dan ilhad juz'iyah. Ya, ada ilhad kulliyah, ada ilhad juz'iyah. Wal ilhad fi asma'illahi wa sifati anwa'un. Dan ilhad di dalam nama-nama Allah dan sifatnya itu memiliki beberapa jenis, ya. Anaul awal, jenis yang pertama, ini yang paling asyad wa akhtar. Antusamal asnamu biha, menamai berhala dengan nama Allah. Kata tasmiyatil lat minal ilah. Lat ini muannas dari kata ilah. Wal uzza dari aziz, wal manat dari al-mannan. Na'udzubillah. Ya. Ini mereka orang-orang musyrikun. Nausani, jenis kedua. Tasmiyatuhu subhanahu wa ta'ala bima la yaliqu bih. Menamai Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama yang enggak layak baginya. Katasmiyatin nasara lahu aban. Seperti ya Nasrani menamai Allah azza wa jalla apa? Bapak. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, ya, wal iyadu billah. Wa tasmiyatil falasifah lahu mujiban au illatan fa'ilah. Atau menamai filsafat biasanya menamai Allah dengan mujiban atau namai illah fa'ilah. Artinya sebab adanya suatu perkara. Ya, sebab adanya suatu perkara yang membuat perkara ini terjadi. Itu Allah azza wa jalla betul, tapi dinamai dengan mujib atau illah fa'ilah. Paham? Anawi thalith, wasfuhu subhanahu wa ta'ala bima yunazzahu anhu min naqais. Mensifati Allah azza wa jalla dengan perkara yang yunazzahu anhu, yang sebenarnya Allah disucikan darinya, dari perkara-perkara yang naqis, yang kurang. Taqaulil yahudi alladzina qalu, seperti perkata orang Yahudi yang berkata, innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu miskin, kita mau orang kaya. Na'udzubillah. Wa qaulihim yadullahi maghlulah, tangannya Allah ini dibelenggu. Artinya pelit maksudnya. Na'udzubillah, ya. Ini la'natullah alaihim. Durhaka sekali ini. Wa annahu istaraha yaumas sabt, bahwasanya Allah azza wa jalla istirahat di hari Sabtu. Kenapa istirahat hari Sabtu? Ini setelah menciptakan langit bumi 6 hari capek gitu kan. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari kan. Waladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Kan hari pertama hari Ahad gitu kan. Allah azza wa jalla menciptakan langit bumi dalam waktu 6 hari. Hari Sabtunya istirahat. Capek kata mereka. Na'udzubillah. Ya. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Ya, maha suci Allah, maha tinggi Allah terhadap apa yang dari apa yang mereka katakan. Kalau ada orang berkata Allah istirahat di hari Sabtu, kafir enggak? Wih, lihat dulu hatinya mengingkari enggak? Kalau hatinya enggak mengingkari, tanya dulu, kamu menghalalkan atau mengharamkan? Oh, ini tetap saya haramkan, ini cuma sekedar ini aja. Oh ya, berarti kamu mukmin. Bahlul ini. Nggak ada yang kafir. Lucu. Nanti itu kita akhirkan di Ramadan ya, 3 kitab itu. Tapi kita nggak online, nggak offline. Online. Udah boleh. Bagaimana bukunya udah dicetak? Udah di ini. Udah semua. Siapa yang belum? Ada yang nggak mesen? 10. 3 kitab itu aja. Udah dicetak. Oke.
Untuk ini al-hadil hadis nanti baru nyusul ya. Al-hadil hadis. Syarah Aqidat Tasawuf Ashabul Hadis. Bagus itu kitabnya. Ajib. Agung pusing. Sikat insyaallah. Ini yang mau antum berdua mau belajar Al-Furuq enggak nanti? Ya udah cetak juga. Nanti pas liburan. Pas liburan ya, tentunya. Malam-malam jam 11, jam 12. Itikaf, pas itikaf jam 2 kalau ada jam 2 mah ya. Kalau ada insyaallah nanti. Mau yang online silakan, mau ikut silakan. Enggak apa-apa. Dia Abu Bakar kan ya? Di dalam lah. AC-nya nyalain semua. Anda mah sudah terbiasa dingin-dingin di Yaman. An-rabi' jenis yang keempat, juhdu ma'aniha wa haqaiqiha. Dia menolak, mengingkari maknanya dan hakikatnya. Kaqaul Jahmiyah, seperti ucapan Jahmiyah, innaha alfadun mujarradatun. Al-Qur'an ini cuma lafaz-lafaz aja. La tatadammanu sifatin wala ma'ani. Enggak mengandung sifat, enggak mengandung makna. Fasami' la yadulu ala sama' ala sam'in. Wal basiru la yadulu ala basar, wal hayyu la yadulu ala hayat. Yang maha mendengar, lafaz yang maha mendengar nih sami' tidak menunjukkan atas pendengaran. Wal basir maha melihat dan menunjukkan dia lihat. Al hayy dan menunjukkan dia hidup dan semisalnya. Kafir nih mereka Jahmiyah. Ini di antara kebid'ahan dia, ya, banyak lagi. Di antaranya yang paling parah dalam masalah iman. Iman itu ma'rifat doang. Hanya tahu ada Allah, enggak belajar ilmu, enggak apa segala macam. Mukmin dia. Mau apapun perbuatan kafir dia lakukan, mukmin. Ya, seperti Murji'ah di zaman sekarang Indonesia ada yang udah jadi Jahmiyah. Iya. Ada yang udah jadi Jahmiyah. Buktinya seperti orang-orang Ade Armando. Tahu enggak? Ya. Armando, Abu Janda, ya, lihat, antum bayangin Armando, Abu Janda, ini mereka orang nggak ada iman sama sekali dari mereka. Kalau kita lihat penistaan agama dari A sampai Z nih, ada pada diri mereka. Ya, ijma ulama, orang menistakan agama, mengolok-olok Allah, kafir. Kata orang, sebentar, lihat dulu hatinya itu beriman enggak? Hatinya mengingkari enggak itu hatinya? Kalau hatinya menghalalkan enggak itu perbuatannya hatinya? Oh, saya ini enggak menghalalkan, ini tetap haram kayak gini. Oh, ini saya enggak mengingkari, tetap ini haram, ini tetap ini dosa. Tapi ya coba-coba aja. Oh, berarti enggak kafir. Ini namanya akidah Jahmiyah. Di mana hakikat yang mereka menetapkan apa? Hanya sekedar ma'rifah. Nih semua tahu adanya Allah, tapi tidak ada memberikan konsekuensi tentang imannya mereka. Mukmin Jahmiyah. Paham antum? Wah, ini keliru ini. Makanya Jahmiyah dikatakan kafir. Ya banyak sekali kekeliruan mereka. Anal khamis, jenis yang ke-5, tasbihu sifatihi bi sifatil khalqi, menyerupai sifatnya Allah dengan sifat-sifatnya makhluk. Haqal mumatsilah, seperti ucapan mumatsilah, yaduhu kayadi ila ghairi dzalik ta'ala Allah. Nah. Wa qad tawa'ada Allahul mulhidina fi asma'i wa ayati bi asyaddil wa'id. Allah azza wa jalla tawa'ad, telah membuat ancaman dengan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang
dia ilhad di dalam nama dan ayat-ayatnya Allah. Apa bedanya ilhad di dalam nama dan ayat? Hah? Mal farq bainal ayat wa al asma? Ayatnya ada tanda-tanda Quran. Lihat di sini ya ayatnya. Min suratul A'raf walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah nama-nama yang husna. Fad'uhu biha, berdoalah dengannya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkanlah orang-orang yang ilhad, menyelewengkan. Ya. Dalam nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas terhadap apa yang mereka lakukan. Wa qala fil ayah al-arba'in min surati Fussilat, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina. Sungguhnya orang-orang yang ilhad, seleweng ya, fi ayatina, dalam ayat-ayat kami, la yakhfawna 'alaina, ya, tidak samar lagi atas kami. Apa bedanya? Kalau ayat, ilhadul fil ayat a'am, ya, min ilhad fi sifat. Antum tidak bisa bedakan. Sifat itu khusus, nama itu khusus, ayat itu lebih umum. Ya, mencangkup nama, mencakup enggak yang lainnya. Paham? Coba antum perhatikan ya. Perhatikan ilhad, naam, di dalam asma akhas, ya, fil ayat a'am, gitu. Qauluhu wa la yukayifuna wa la yumathilun. Al-sunnah tidak mentakkis, tidak mentamsil. Taqaddama bayanu ma'na takyif wa tamtsil, telah berlalu maknanya. Ada ta'liq di sini dari ana faedah, waqad yu'abbiruna an dzalik biqaulihim. Terkadang mereka mengungkapkan, ya, andzalik, dari perkataan yang di atas, biqaulihim, dengan ucapan mereka. Lihat sini, tumaru kama ja'at bila ta'wil. Ayat-ayat sifat itu tumaru, ya, kita bawa sebagaimana datangnya dia, tanpa kita harus ta'wil. Nah, terkadang kayak gitu mereka mentakbir. Ketika ada ayat-ayat sifat mengatakan apa? Umirruha kama ja'at. Para ulama membawanya sebagaimana datangnya, bila ta'wil, tanpa dita'wil. Wa man lam yafham kalamahum, orang yang enggak paham kalamnya mereka, kalamnya para ulama, ini banyak sekali takbir kayak gini. Kalau kita baca tentang akidah, tentang asma wa sifat, ya, terutama maksudnya mereka akan mengatakan gitu. Umirruha kama ja'at, tumarru kama ja'at bila kaif. Mereka membawanya sebagaimana datangnya, tanpa adanya kaif, ya, bila kaif, bila ta'wil. Ya, orang enggak paham kalau mereka dhanna anna qardahum bihadil ibarah, ya, mereka menyangka bahwasanya tujuan para ulama dengan ungkapan ini huwa qira'atul lafzi dunal ta'arud lil ma'na. Cuma sekedar baca lafaz tanpa, ya, menunjukkan makna, menetapkan makna, tanpa membahas makna. Nah, karena kan kelihatannya gitu zahirnya. Tumaru kama ja'at, ya, biarin aja seperti datangnya, bila ta'wil, tanpa adanya ta'wil. Sebagian orang memahami ini, oh, ini salaf ini mufawwidah dengan kalam-kalam kayak gini. Dengan kalam-kalam kayak gini. Wa huwa batil, dan ini pemahaman yang batil. Fa inal murad bi ta'wil al-manfi huna huwa haqiqatul ma'na wa kunhihi wa kaifiyatihi. Karena yang dimaksud ta'wil di sini, ya, bila ta'wil di sini maksudnya, ya, ta'wil yang dinafikan di sini huwa haqiqatul ma'na, yaitu adalah hakikat makna, wa kunhihi, dan kaifiyatnya, keadaannya. Naam. Barakallahu fikum. Jadi yang dinafikan itu bila ta'wil, tanpa mentakwil hakikat maknanya. Tanpa mentakwil apa? Hakikat makna.
tanpa mentakwil hakikat maknanya turun, tanpa mentakwil hakikat makna istiwa, nggak boleh. Biarin aja kayak gitu udah, kayak datangnya. Artinya itu menggori tahrifin wala tamtsil, kayak gitu, paham ya? Nah, para ulama biasanya lebih meringkas lagi, ulama zaman dulu biasanya. Udah biarin aja seperti datangnya, tanpa ditakwil. Tanpa ditakwil maksudnya tanpa kita bawa makna tersebut, ya kita nafikan dari makna yang hakiki kepada makna yang ya majazi atau makna yang ditakwil nggak jelas. Baik. Kemudian juga tanpa mentakwil apa? Tanpa mentakwil keadaannya, tanpa mentakwil kaifiatnya. Karena Allah juga punya apa? Kaifiat. Tapi kita nggak tahu. Ya Allah nggak kabarkan. Ini dalam Al-Harras ya. Nah. Wa mimma yu'ayyidu dzalik, di antara yang menguatkan makna tersebut di atas. Annahum kanu yaqulun, para salaf biasa berkata, ahyanan ya, kadang-kadang tumaru kama ja'at bila kaif. Ayat-ayat sifat itu dibawa sebagaimana datangnya dia aja, tanpa adanya kaifiyah. Ya, tanpa adanya apa? Kaifiyah. Maksudnya ketika Allah berfirman, yadullah khalaqtu biyadai, ya udah. Biarin aja, dua tangan, tanpa kaifiat, kita enggak tetapkan kaifiat. Paham? Nah, artinya bukan kita menolak kaifiat yang ada pada diri Allah, enggak. Allah punya kaifiat. Allah punya kaifiat. Tapi kita menetapkannya, ya na'am barakallahu fikum, dalam diri kita enggak ada kaifiat. Karena enggak tahu. Karena tidak tahu. Artinya yang ditetapkan di sini cuma makna. Wa makanu yaqulun, mereka enggak berkata tumaru kama ja'at bila ma'na. Mereka enggak pernah berkata biarkanlah ayat-ayat tersebut datang ya seperti datangnya tanpa adanya makna, enggak. Fa'alima min dzalik, maka diketahui dari hal ini annahum yuthbitunal ma'na wa yanfaunal kaif. Mereka menetapkan makna dan menafikan kaifiyat. Makna ditetapkan di dunia ini, kaifiyat ya dinafikan. Kenapa kaifiyat dinafikan? Sekali lagi, karena Allah nggak mengabarkan. Allah nggak mengkabarkan kaifiyat kepada kita. Jadi para makhluk wajibnya menetapkan makna, bukan kaifiyat. Karena kaifiyat itu ya udah urusan Allah. Allahu a'lam bidzalik. Nah, Taib di sini tadi kan di atas kan Anda katakan di atas ini untuk harus fokus ya. Yang dinafikan dari sisi ta'wil di atas, bila ta'wil yang dinafikan di sini Anda katakan tadi apa? Huna nafyu haqiqatil ma'na, menafikan hakikat makna. Paham? Menafikan hakikat. Berarti Allah nggak punya hakikat makna. Sifatnya. Maksudnya apa menafikan hakikat makna di sini? Dikatakan di sini. Wa syarhi ya'ni biqaulihi haqiqatal ma'na. Maksud daripada hakikat makna itu adalah al-kaifiyah. Menafikan kaifiyat. Menafikan apa? Kaifiyat. Jadi maksudnya tumaru kama ja'at bila kaifiyah. Ya bila hakikatil makna. Bila kunhi. Biarkanlah ya, bawalah ayat-ayat sifat tersebut sebagaimana datangnya, tanpa harus menetapkan kaifiyat, menetapkan bagaimana hakikat makna. Hakikat makna maksudnya apa? Kaifiyat ya. Bukan makna yang kita pahami, bukan. Nah, di mana yufarik bainal ma'na wa hakikatil ma'na. Ini musannif membedakan antara makna dan hakikat makna. Adapun makna ma'rufah yang kita tahu. Turun-turun, ya istiwa-istiwa. Adapun hakikat daripada makna itu adalah kaifiyat, itu dinafikan. Paham ya? Ini dibedakan di dalam kitab Al-Harras. Fa yathbituna al-ma'na wa yanfauna haqiqatahu wa hiya al-kaifiyah. Para ulama salaf menetapkan makna dengan kalimat tumaru kama ja'at, kemudian menafikan hakikatnya dengan ya bila ta'wil wa hiya kaifiyah. Itu adalah kaifiyah. Paham ya?
Nah, memang bahasa Syekh Al-Haris itu lebih tinggi, ya agak tinggi. Karena beliau kan ahli mantik, mantan Asy'ari, Tulen di Mesir. Di mana beliau ketika ingin menulis risalah doktorah beliau, beliau mantikiyun, betul-betul ahli mantik, ahli filsafat, masternya di Mesir. Ya, di Al-Azhar. Ketika itu sedikit cerita. Ketika itu beliau ingin nulis doktorah, ya, disertasi menjelek-jelekan Syekhul Islam. Pengen nulis menjelek-jelekan apa? Syekhul Islam Taimiyah. Karena di Mesir kurang data, berangkatlah beliau ke Madinah. Madinah atau Mekah, lupa. Beliau kumpulkan semua kitabnya Syekhul Islam Taimiyah di situ, beliau baca. Ya. Selama 3 bulan beliau baca itu semua. Apa kata beliau? Ma'araftul Islam mundul an. Saya baru tahu Islam semenjak sekarang. Sebelumnya saya nggak tahu Islam. Asalnya beliau pengen jelek-jelekin Syekhul Islam Taimiyah, jadi beliau malah kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Dan beliau ketika ingin menulis disertasi jelek-jelekin Syekhul Islam Taimiyah, malah berbalik. Beliau menulis disertasinya dengan judul Ibnu Taimiyah As-Salafi. Ibnu Taimiyah Salafi adalah seorang Salafi, pengikut kaum Salaf, bukan membawa manhaj sendiri. Akhirnya beliau balik ke Mesir. Saya pada kaget. Loh, kok ya pindah haluan ini dari Asy'ari ke Wahabi ini baru sebentar di Madinah. Ya, dengan semenjak itu, sebab itulah Al-Alamah Khalil Harras ini disertasinya dinilai jelek, jelek, enggak kumlat. Pada hakikatnya padahal itu ada disertasi yang sangat bagus, yang sangat layak digelari dengan kumlat. Ya. Nah, ya gitulah, karena taklid jadinya kayak gitu. Lulus S3 beliau. Al-Alamah. Itu diantara yang mengkisahkan adalah muridnya beliau, Syekh Aman Jami. Di antara muridnya beliau Syekh Aman Jami. Ya, rahimahullahu taala. Nah, ini alim Mesir. Kemudian beliau ngajar di Mesir buat ya tempat sendiri karena nggak diterima di Al-Azhar gitu kan. Akhirnya beliau sebentar beberapa tahun di Mesir dipanggil untuk mengajar di Madinah. Jadi dosen. Alim, ya, al-alam. Makanya karya-karya beliau seputar akidah asma wa sifat dan semisalnya membantah mereka itu sangat telak karena mantannya langsung. Iya. Makanya akidah wasitiyah Syekh Khalil Harras itu diantara kurikulum yang baku di Yaman. Ya, biasanya pakainya Khalil Harras kita. Cuma karena anak maunya ini dulu aja, ya, kita pakai Syekh Fauzan dulu. Ini Syekh Fauzan buat dasar, ya, buat yang pemula. Nah, adapun Al-Harras itu agak sedikit rumit. Ya sebenarnya bisa aja kita gunakan karena kita udah belajar lum'ah kemarin. Cuma karena memang kitabnya jarang di antaranya yang berta'lik, ya ada PDF-nya. Nanti insya Allah lah ya. Mungkin kapan-kapan gitu kalau ada waktu kosong kita akan baca itu. Atau puasa yang berhafal gitu kan. Atau kapan gitu. Nah, itu penting untuk dibaca. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita cukup sampai di sini. Berapa lembar tadi? 2 lembar ya? Alhamdulillah. Ilahuna jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin.